Yahoo! Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Nias Utara tahun 2024. Nama saya Yanurius Lase SPD, saya guru di SD Negeri 076071 Lasara Lafau. Nama saya Ideson Lase SPD, SD Negeri 076684 Lahewa 2. Dan nama saya Atri Nazaluhu, guru di SD Negeri nomor 076071 Lasara Lafau. Pada kegiatan ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Jangan lupa saksikan video kami. Salam dan bahagia. Selamat siang Ibu Atrina. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan sehat Pak. Puji Tuhan lah Bu, saya juga dalam keadaan sehat. Pada hari ini Bu, kita akan mencoba melakukan coaching ya. Jadi sebelum kita memulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Atrina. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak. Nah, nanti saya akan mengamati dan menilai proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah prosesnya sesuai dengan alur kita, menggunakan pertanyaan berbobot, dan apakah Ibu berada di posisi kehadiran penuh juga? Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut? Sebelum coaching dimulai, boleh saya tanya beberapa hal, Ibu? Boleh. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Pak ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh baik Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang paling spesifik Ibu kembangkan saat praktik coaching nanti? Ya baik Pak, yang lebih saya terapkan secara spesifik nanti Pak adalah mendengarkan dengan aktif. Oh bagus sekali Ibu. Apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu harapkan nanti? Ya baik Pak, ketercapaian yang saya inginkan nanti dalam melakukan coaching ini Pak, yaitu membantu si coaching untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh baik Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah membantu coaching mendapatkan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Betul Pak. Terima kasih atas waktunya Ibu. Silakan melakukan praktik coaching sebaik mungkin. Nanti setelah proses coaching berakhir, kita akan berbicara lagi ya. Baik Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak. Selamat siang Pak Lase. Ya, selamat siang Bu. Ya, apa kabarnya siang ini Pak Lase? Puji Tuhan Bu sehat. Oh, puji Tuhan saya juga sehat lah. Nah, jadi walaupun Bapak Lase katanya tadi sehat, tapi sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Lase. Kenapa? Saya tahu karena dari kemarin itu Bapak Lase menanyakan saya sama teman-teman. Apa itu betul ya Pak? Iya Bu, benar sekali. Kemarin memang saya mencari-cari Ibu. Sampai saya telepon, tapi mungkin tidak ada jaringan sehingga tidak terhubung. Dan saya sekali terlihat gembira karena udah bisa menemui Ibu. Kebetulan Bu, ada sedikit kendala yang saya alami di kelas, jadi saya ingin bercerita kepada Ibu sebenarnya. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak katakan tadi bahwa Bapak punya kendala di kelas, jadi makanya mencari saya. Iya. Nah, kira-kira apa itu Pak masalahnya? Iya Bu, ini sejak bulan Juli kan sudah pembagian tugas. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah mempercayai saya sebagai wali kelas 3. Ya. Jadi setelah kemarin melaksanakan PPS, sudah 3 bulan berjalan, saya
menemukan ada peserta didik di kelas saya Bu, 2 orang lagi yang memang masih belum bisa membaca. Jadi itu yang menjadi pergumulan utama saya Bu, sehingga saya ingin bercerita kepada Ibu kendala yang saya hadapi ini Bu. Oh, begitu ya Pak. Ya Bu. Nah, jadi apa tujuan yang Bapak harapkan nanti dengan kita melaksanakan wawancara pada saat ini? Ya Bu, tujuan saya menemui Ibu, saya ingin berbagi cerita karena Bu, kenapa? Kalau cuma saya yang berpikir sendiri, sepertinya saya kurang semangat dan kurang mampu. Jadi saya membutuhkan Ibu untuk berbagi cerita. Siapa tahu nanti pada kegiatan ini Bu ada solusi sehingga perasaan saya itu terhadap anak yang tidak bisa membaca ini bisa terpenuhi, solusinya bisa tercapai. Itu yang saya harapkan tujuannya. Oh benar Pak Lase. Kalau kita memendam apa yang sudah mengganjal di hati kita kan, itu sudah merupakan beban. Nah jadi kalau kita sudah mengutarakannya kepada sesama kita, nah jadi sepertinya beban itu terangkat sendiri, akhirnya kita merasa lega. Nah baiklah Pak Lase, terima kasih sudah mempercayai kami dalam hal itu. Nah Bapak katakan tadi bahwa Bapak memiliki masalah di dalam hal peserta didik Bapak yang tidak bisa membaca. Nah, jadi itu bisa ada Bapak menilainya dengan melaksanakan UTS kemarin. Iya. Nah, kira-kira apa penyebabnya Pak? Anak kita ini tidak bisa membaca menurut Bapak? Ini Bu, penyebabnya saya merasakan siswa ini semangat belajarnya itu di kelas kurang, dia kurang berkolaborasi dengan temannya, seakan-akan dia menutup diri, jadi dia susah untuk berkomunikasi dengan teman. Itu yang saya tahu kendalanya. Oh begitu ya, berarti anak ini kurang berkolaborasi dengan Iya. temannya. Oh ini sebenarnya kan kalau udah kelas 3 ini sebenarnya kan Pak udah bisa membaca ini kan, ya target kita udah bisa membaca mereka. Jadi selain dari itu, apa penyebab lain menurut Bapak kenapa hal itu bisa terjadi kepada anak kita ini? Ya Bu, ini kemarin sudah saya tanya langsung kepada anak karena harus ada penggolakan khusus dari saya kemarin ini Bu kepada 2 anak ini. Saya coba tanya secara pribadi, kira-kira kamu nggak bisa membaca kenapa? Mereka jawab, kami Pak tidak diajari membaca di rumah sama orang tua. Jadi saya menemukan di situ berarti penyebabnya bukan hanya kepada anak ini terjadi. Saya merasakan ini ada kaitannya dengan pihak keluarga. Jadi Bu, saya berkesimpulan penyebabnya bukan hanya anak ini yang kurang minatnya, tetapi memang perhatian orang tua kurang. Itu Bu, penyebab lain yang saya alami. Ya benar ya. Berarti anak ini menurut saya sudah ada keinginan sebenarnya, cuman karena kurang dukungan dari orang tua, gitu ya Pak. Iya. Berarti selain dari dia kurang minat juga, maka juga ada hubungannya dengan keluarga. Nah, selain itu Pak, penyebab apa lagi ya yang menyebabkan anak ini kurang bisa membaca? Iya Bu, memang saya meneliti lagi. Saya datang ke rumah orang tua siswa ini dan saya memang mendapati lingkungan sekitar juga berpengaruh. Kenapa? Di sana ramai anak-anak. Terus orang tua juga kan selalu pulang larut dalam bekerja. Jadi anak-anak ini lebih banyak waktu bermain kepada anak-anak yang lain sehingga tidak ada waktu untuk belajar mandiri di rumah walaupun tanpa orang tua. Jadi itu kendala-kendala yang memungkinkan penyebabnya anak ini kurang bisa membaca Bu. Itu faktor yang lain selain dari orang tua, siswa ini juga kurang mampu dalam menangkap pembelajaran dan juga faktor lingkungan Bu. Itu penyebabnya Bu. Oh itu menurut Bapak sendiri ya. Nah jadi dari masalah ini Pak, kira-kira apa rencana Bapak agar anak ini kedepannya bisa membaca? Seperti
teman-teman yang lain. Iya Bu, dalam menangani situasi ini Bu, saya memiliki banyak rencana. Mungkin nanti bisa Ibu bantu saya dalam menuntun saya tentang kegiatan ini. Karena yang saya rencanakan itu Bu, yang pertama sudah saya lakukan, saya berkunjung ke rumah dan itu ada hasil. Memang saya temukan di sana ada permasalahan orang tua kurang peduli dengan anaknya di sekolah. Terbukti dari kegiatan-kegiatan di sekolah tidak pernah ditanya di rumah apa saja yang kalian lakukan di sekolah. Nah itu nggak pernah ditanya di rumah setelah saya konfirmasi. Jadi itu yang saya lakukan, tindakan-tindakan saya itu saya datangi orang tua, saya validasi benar nggak ini, jangan-jangan hanya anak ini yang berbuat-buat mengarang cerita. Dan memang benar Bu, orang tua juga memang mengatakan demikian, memang waktu kami untuk anak ini kurang sehingga kayak gini hasilnya. Kami lebih fokus bekerja, pulangnya larut, udah capek ya, apalagi mau dikasih waktu, anak juga udah jam 9 udah tidur, jadi gimana lagi. Itu Bu yang saya lakukan di lapangan. Oh sudah luar biasa itu Pak, berarti Bapak sudah mendatangi keluarga, sudah menanyakan apa penyebabnya. Dan betul juga Pak, kita tidak bisa menyalahkan hanya satu orang dalam hal ini menurut saya. Berarti ada dari orang tua juga yang kurang fokus kepada anaknya karena alasan pekerjaan yang lain, dan juga karena kurang minat anak ini sendiri untuk belajar sendiri tanpa diberikan tuntunan atau diberikan bantuan dari orang tua. Nah selain dari solusi itu Pak, ya, solusi apa lagi yang menurut Bapak lebih tepat lagi untuk dilakukan kepada anak ini? Menurut saya Bu, solusi selain mendatangi rumah orang tua, saya rasa saya membutuhkan bantuan rekan guru di sekolah. Kenapa? Di kelas kan bukan hanya saja saya yang mengajar, ada juga guru mata pelajaran yang lain. Jadi saya membutuhkan kolaborasi teman-teman guru yang lain. Kemudian saya juga membutuhkan kepala sekolah, karena wejangan arahan dari bapak kepala sekolah itu pasti lebih strategis, karena beliau lebih tahu apa yang lebih dibutuhkan dari permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi saya berusaha kolaborasi dengan guru kepala sekolah di sekolah itu Bu. Oh udah sangat mantap itu Pak. Memang betul itu Pak, karena yang masuk di kelas itu kan bukan hanya kita sebagai guru kelas, jadi ada guru-guru yang lain. Jadi dengan kerjasama yang baik antara guru untuk mendapatkan solusi yang tepat buat anak ini, maka pasti solusi ini dapat dilakukan dan dapat berhasil. Nah seandainya ini mengandai-andai ya Pak ya, seandainya solusi ini semua sudah Bapak lakukan tetapi tidak ada perubahan bagi anak didik kita ini, kira-kira rencana apa lagi yang Bapak buat atau solusi apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk memberhasilkan anak kita yang tidak bisa membaca itu? Rencana apa lagi ya Bu ya, saya memang memiliki trik di kelas itu, jika nanti ini tidak berhasil, mungkin orang tua memang dalam waktu dekat respon, tapi lama-kelamaan kan hanyut dengan sendirinya. Jadi kembali lagi ke mode awal, orang tua tidak lagi peduli kepada anak. Jadi di sekolah juga mungkin karena kesibukan bapak ibu guru yang juga masuk di kelas saya, mungkin sekali mempraktikkan atau menegaskan, tapi kadang-kadang juga terabaikan karena tugas yang lain juga. Jadi saya di sini Bu memiliki strategi khusus, yaitu menggunakan alat bantu dalam pembelajaran terkhusus ini kepada yang dua orang anak ini. Dimana Bu, saya kan melihat materi yang digunakan di kelas 3 itu sudah agak level tinggi, tidak lagi diajari membaca. Jadi saya memetakan berdasarkan level mereka Bu. Jadi bukan juga membuat anak ini terpukul mental dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini. Jadi saya menyesuaikan pembelajaran yang memang kepada mereka ini khusus, sehingga tidak terlalu fokus saya untuk mengejar materi yang seharusnya siswa kelas 3 dapati. Jadi saya fokus kepada mereka ini pembelajarannya melafalkan huruf, menghafal huruf, dan merangkai huruf, belajar membaca istilahnya. Ini Bu, saya memfungsikan, kan kita ada memiliki perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada bahan bacaan khusus untuk yang pemula membaca dengan huruf-huruf yang besar,
dengan cerita yang menarik, tampilan buku yang menarik, mungkin nanti ini akan membantu anak ini lebih semangat lagi membaca. Dan ini juga nanti akan saya follow up biar anak ini merasa dipedulikan, merasa diperhatikan. Sekali-sekali saya akan membuat rencana, entah sekali dalam seminggu saya kunjungan ke rumah, memastikan anak ini memang benar-benar niat belajar, dan nanti semoga ini bisa terlihat hasilnya Bu di akhir semester 1 ini Bu. Itu yang rencana lain jika rencana-rencana yang sebelumnya itu nanti terkendala. Oh, sungguh luar biasa ya Pak Lase ya. Tidak bisa membayangkan solusi yang didapatkan oleh Bapak Lase dengan cara ke depan ini memetakan siswa ini, dalam arti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang tidak bisa membaca ini. Sudah sangat luar biasa itu Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan juga memanfaatkan perpustakaan. Sudah sangat bagus itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan nanti diberikan buku-buku bacaan kepada mereka, jadi mereka lebih bersemangat untuk belajar di rumah, bisa membaca, dan akhirnya dengan kebiasaan itu nanti mereka bisa akhirnya bisa membaca seperti teman-teman yang lain. Nah, luar biasa Pak. Kira-kira ada lagi yang terkendala atau ada lagi solusi yang dari Bapak? Saya rasa Bu itu saja, tetapi ini nanti mungkin tindak lanjutnya saya akan membuat jadwal biar lebih terstruktur juga, dan itu pun jika nanti ini di luar pembelajaran kan, jadi saya juga harus mengkonfirmasi kepada Bapak Kepala Sekolah, siapa tahu juga ada petunjuk lain. Jadi kegiatan saya ini Bu tidak saya lakukan semau saya. Jadi setiap kegiatan saya mau ada konfirmasi dan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi itu Bu, saya akan mencoba minggu depan untuk memulainya. Mungkin saya akan datang lagi ke rumah orang tua siswa ini yang 2 orang ini Bu. Karena juga kebetulan kan di sekolah kita dengan jarak rumah anak yang 2 ini dekat. Jadi bisa dijangkau pulang sekolah atau kan orang tua ada di rumah. Jadi malam-malamnya saya datangi rumahnya. Itu untuk tindak lanjut ke depan. Oh, luar biasa Pak Lase. Jadi dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak Lase, saya rasa Bapak sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang Bapak hadapi saat sekarang ini. Jadi terima kasih Pak Lase sudah berbagi cerita dengan saya, yang sudah mempercayai saya di dalam menyampaikan permasalahan Bapak. Mudah-mudahan apa yang didapatkan Bapak pada hari ini, solusi-solusi yang telah Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat diterapkan, dan anak kita ini, terutama yang 2 orang ini lah yang tidak bisa membaca ini, bisa membaca untuk kedepannya. Bagaimana perasaan Bapak Lase dengan kita sudah melakukan wawancara pada hari ini Pak? Perasaan saya Bu, saya merasa lega, dan yang tadinya saya kepikiran terus, dan akhirnya saya bisa berbagi cerita dengan Ibu, dan Ibu juga respon dengan saya, sehingga saya nyaman berbicara, saya nyaman dalam menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya, dan pada akhirnya saya kembali termotivasi masuk lagi dalam kelas itu besok. Sudah saya rasa semangat saya sudah kembali. Jadi terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan cerita saya. Walaupun tadi Ibu ada waktu untuk lain kesibukan yang lain, tetapi Ibu bersedia memberikan waktu kepada saya untuk mendengarkan cerita saya ini. Jadi Bu, sekarang ini saya sangat merasa senang, lega, karena apa tadi yang saya rasakan sudah angsur-angsur hilang. Jadi terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Baiklah, kita akan bertemu lagi untuk memonitor perkembangan kegiatan coaching ya. Sudah Ibu laksanakan. Bagaimana menurut Ibu proses coaching tadi? Baik Pak, ini dalam saya melaksanakan kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prosedur, yaitu saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan dengan memposisikan diri setara dengan coaching. Yang kedua, proses
sudah melakukan alur delta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, mantap sekali, Bu. Ibu sudah menjadi pendengar aktif dan hadir penuh dalam percakapan tadi. Saya melihat Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Semoga ke depan semakin lancar ya, Bu. Mudah-mudahan Pak. Luar biasa, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih bagus ke depan. Baik Pak, terima kasih juga. Sama-sama, Bu.